Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, keimanan dan ketakwaan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada majelis yang mulia ini, Ta'lim Ar-Rusuli. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita dalam pengajian Ta'lim Ar-Rusuli. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia, orang yang paling berjasa yang telah memperjuangkan kehidupan kita dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian kita pertama pada hari ini, marilah kita mendiskusikan tentang suatu tema yang mungkin sangat sederhana, yaitu yuk betulkan niat kita dan apa bedanya dengan zikir dan doa. Pertama-tama mari kita lihat dulu apa itu definisi niat. Setiap kita selalu melakukan niat sebelum melakukan perbuatan atau amalan kita. Secara skematis dapat kita lihat di sini bahwa niat itu merupakan keinginan atau kehendak. Jadi terbersih di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu sudah disebut dengan niat. Kemudian, niat ini pada hakikatnya merupakan dasar atau pondasi daripada sebuah amalan. Maka nanti kita lihat ada hadis arba'in, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu berdasarkan kepada niatnya. Jadi niat menjadi fondasi atau dasar daripada sebuah amalan yang kita lakukan kemudian. Kemudian daripada itu niat juga akan menjadi satu motivasi atau pendorong untuk kesuksesan daripada kegiatan atau amalan yang sudah kita niatkan tadi. Jadi niat itu adalah keinginan atau kehendak yang menjadi landasan atau fondasi daripada sebuah amalan kita, serta kemudian menjadi motivasi, sehinggalah perbuatan atau amalan kita itu terselesaikan atau sukses, terlaksana sesuai dengan target. Lalu bagaimana cara kita berniat? Kita lihat, yang pertama hadis riwayat Bukhari tadi, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu berlandaskan atau bergantung kepada niatnya. Maka jangan sampai kita punya niat yang tidak baik Mesti kita melakukan niat untuk perbuatan-perbuatan yang bernilai baik, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan wa ma khalaqtu al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa seharusnya seluruh amalan kita selama hidup di muka bumi itu harus bermuara kepada penyembahan kepada Allah. Menyembah Allah jangan didefinisikan dalam suatu makna yang sempit, yaitu misalnya melakukan ibadah sholat di dalam masjid. Selain itu kemudian tidak ibadah. Nah, kita harus mendefinisikan seluruh amalan perbuatan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dan bahkan tidur kita itu pun akan menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita review berbagai amalan yang sudah menjadi ibadah khas dalam
Islam seperti misalnya ibadah sholat, ibadah puasa. Kita lihat lafaz niatnya ya. Contohnya misalnya ibadah sholat ya. Kita akan berniat sholat subuh. Usalli fardhu subhi. Aku berniat melaksanakan sholat subuh. Raka'ataini, 2 rakaat. Fardhan, sebagai satu kewajiban. Mustaqbilal qiblati, aku menghadap kiblat. Lillahi ta'ala. Ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala bermakna bahwa kemudian rangkaian ibadah sholat yang kita rencanakan tadi, kita niatkan tadi berbentuk sholat subuh 2 rakaat. Kita berdiri menghadap kiblat. Kita laksanakan sendiri atau berjamaah ya. Itu adalah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga misalnya kita berniat ibadah puasa. Nawaitu, aku berniat soma gadin, berpuasa esok hari. Fardu Ramadana, fardu bulan Ramadan, lillahi ta'ala, untuk Allah. Jadi kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, itu untuk Allah. Nah, maka kita bisa menggunakan model yang sudah diajarkan dalam berbagai hukum niat ya, dalam ibadah-ibadah itu, dalam hal-hal lain yang kita lakukan di luar ibadah tersebut. Misal hari ini ibu-ibu datang untuk mengikuti pengajian ta'lim ar-rusuli ya. Apa niat dari rumah yang dibawa masing-masing? Saya datang hari ini ke pengajian karena telah diundang oleh Ummu ya, untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Jangan titik dulu, ditambah dulu lillahi ta'ala, baru titik. Seluruh lafaz niat kita, apabila sudah kita tutup dengan kalimat ini, maka akan menjadi suatu amalan yang kuat motivasinya atau kokoh motivasinya. Karena motivasinya adalah Allah. Allahus Somad ya, Allah tempat bergantung kepada sesuatu, kepadanya segala sesuatu. Allah itu zat yang maha kuat, kekal. Jadi kita bergantung, berbuat sesuatu untuk Allah. Menjadikan perbuatan kita itu sangat kuat motivasinya. Apa manfaatnya kemudian? Oh, ternyata harinya hujan. Nah, kita akan berusaha menyelesaikan permasalahan hujan. Oh, kita bisa pergi dengan pakai mantel atau pakai payung. Oh, harinya terlalu panas. Kita bisa juga pakai payung. Harus pergi. Karena lillahi ta'ala. Artinya kita akan dalam kondisi kita ada halangan, akan menyelesaikan halangan tersebut untuk melaksanakan sebuah amalan yang kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi mari bersama-sama kita review niat kita selama ini, apakah niat-niat tersebut ada kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya memang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berharap bahwa semua kegiatan, semua aktivitas yang kita lakukan nantinya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu berbeda dengan zikir. Niat tadi kan kehendak atau keinginan kita yang mungkin kita niatkan di dalam hati ya. Kalau ada kita lafazkan dengan lisan. Terbersit dalam hati sudah menjadi niat. Jadi rencana atau keinginan kita untuk melakukan perbuatan baik. Lalu apa zikir? Zikir berbeda dengan niat. Karena zikir adalah kita mengingat Allah.
Dalam Quran surah Ar-Ra'd Allah berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub." Bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Jadi kita harus memperbanyak zikir supaya hidup kita menjadi tenang. Namun, kita harus meletakkan zikir pada tempatnya. Sehingga setiap zikir yang kita ucapkan ada manfaat, menambahkan keimanan, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lain, Quran surah Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha", orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, sambil berdiri dan sambil duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqtu hadza batila, sungguh engkau tidak menciptakan hal ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat ini Allah juga mengingatkan kita ya, atau menyerukan kita untuk selalu berzikir atau mengingat Allah sepanjang waktu. Dan ini adalah sarana yang membawa kita untuk melakukan ibadah sepanjang waktu. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi. Atau bahkan tadi tidur kita pun kita berharap menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mari kita review bersama-sama bagaimana cara kita berzikir. Dikatakan bahwa anziliz zik manazilaha. Letakkanlah zikir pada tempatnya. Mari kita review bersama-sama. Yang pertama, ketika kita melihat keagungan Allah yang orisinil. Apa contohnya? Misalnya kita melihat gunung yang tinggi, kita melihat pelangi yang indah, ataupun kita melihat laut, samudra yang luas. Semua itu adalah keagungan Allah, ciptaan Allah. Maka ucapan zikir yang harus kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah itu maha besar. Allah paling besar. Ketika kita melihat suatu keindahan, namun dalam keindahan tersebut tidak lagi asli dari Allah, sudah ada campur tangan manusia. Misalnya kita melihat sawah yang luas dengan padi yang menghijau, atau kita melihat misalnya orang yang cantik ya, dengan pakaian yang cantik. Maka ucapan zikir yang bisa kita ucapkan adalah Masya Allah. Kita merasakan kekaguman ya atas keindahan yang kita lihat tersebut. Misalnya kita lihat lukisan yang dibuat oleh orang ya, lukisan rumah Aceh, indah sekali kita lihat. Kita sebut Masya Allah. Artinya dalam rasa ta'ajub atau amazing kita kepada manusia tersebut, kita tidak lupa kepada Allah. Bahwa semua itu adalah karena kehendak Allah. Seorang manusia itu punya kemampuan dia. Kita lihat misalnya pesawat ya, pesawat yang besar sekali. Pesawat haji besar sekali dengan kapasitas penumpang sampai 600 orang. Maka kita ucapkan Masya Allah. Tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia yang berhasil menciptakan hal yang besar tersebut adalah ciptaan Allah. Selanjutnya kita melihat orang lain mendapatkan musibah. Penyebabnya boleh jadi kelalaian yang bersangkutan. Misal kita sedang jalan di tengah jalan raya, lalu kita lihatlah ada orang yang dia menabrak pohon atau jatuh
ke dalam selokan atau got di pinggir jalan, atau ada orang lain yang bertabrakan. Nah, kita tidak menjadi korban dalam hal tersebut, hanya melihat, maka kita sebut zikirnya subhanallah. Di sini ada makna juga yang bahwa kita melihat orang tersebut jatuh, kita mensucikan Allah, subhanallah, maha suci Allah, bahwa penyebab kelalaian tersebut adalah manusia itu sendiri. Allah mengizinkan ya, tapi terjadi karena kurang waspada tadi, kurang hati-hati. Dan kita mensucikan Allah dalam hal tersebut. Kemudian kita melihat mengalami musibah, kita menjadi korban karena orang lain atau karena hal lain. Kita lagi jalan-jalan, kemudian ada orang mau buang sampah misalnya, dia lempar kena kita menjadi korban. Maka kita bisa berzikir dengan la haula wala quwata illa billah. Di sini juga ada makna dari zikir yang kita ucapkan, kita mendapatkan pahala daripada Allah karena kita mengingat Allah ketika kita menjadi korban tersebut. Secara psikologi, hal ini juga membantu kita untuk tidak mengontrol, tidak marah ya, atau mengontrol emosi kita kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Karena la haula wala quwata illa billah artinya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah. Jadi tidak ada kejadian kemalangan tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya kita juga tidak langsung marah atau blame ke orang yang telah bersalah tersebut. Nah, boleh jadi dia tidak sengaja dan sebagainya. Jadi hikmah di balik zikir ini adalah kita juga mengendalikan emosi kita untuk tidak langsung kita balas, misalnya kita langsung memaki orang tersebut ya, kita langsung balas marah atau malah kita balas lagi dengan mendorong orang tersebut. Jadi sangat banyak hikmah di balik zikir ini ya. Selain kita bernilai ibadah, kita juga bisa mengontrol emosi kita. Kemudian boleh jadi kondisinya kita menjadi penyebab terhadap suatu kesalahan atau musibah. Gara-gara kita orang lain terjatuh. Karena kita tadi tidak hati-hati lagi bawa mobil atau motor atau Honda, kita menggunakan handphone. Tidak boleh sebenarnya. Karena hal tersebut kemudian kita menabrak orang lain. Maka dalam hal kita menjadi penyebab satu kesalahan atau musibah, kita harus mengucapkan astaghfirullah. Apa arti astaghfirullah? Artinya kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita tadi. Zikir kita kepada Allah juga bentuk kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang tidak kita sengaja tadi. Kemudian dalam hal kita mendengar atau melihat musibah orang meninggal dunia atau musibahnya besar, musibah yang di luar kemampuan manusia menanganinya. Dikatakan kalau sudah datang ajal, tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah ya. Nah, maka di sini kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya untuk Allah lah dan sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali. Kemudian kalau kita melihat atau mendengar ada orang sakit, kita bisa mengucapkan syafahullah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Kalau dia seorang laki-laki, kita ucapkan syafahullah. Jangan sampai kita bilang innalillahi karena mendengar orang sakit. Belum meninggal lagi kan? Jadi kita mengucapkan syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Kalau dia seorang perempuan, kita akan mengucapkan syafahallah.
Dan kalau bukan orang ketiga, kita langsung bertemu dengan teman kita yang sedang sakit, kita datang menjenguk, membesuk, kita bisa mengucapkan kalau dia laki-laki syafaqallah, dan kalau dia perempuan kita sebut syafaqillah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dan kalau kita mendapatkan hadiah atau kabar baik, jangan lupa kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagaimana kita tidak mengucapkan Alhamdulillah? Kalau kita menerima hadiah dari manusia, kita harus mengucapkan terima kasih. Sebelum terima kasih, kita ucapkan dulu Alhamdulillah dan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan kabar baik atau hadiah tersebut. Tapi jangan lupa kita berterima kasihnya kepada Allah terlebih dahulu, dan kemudian baru berterima kasih kepada manusia. Kemudian yang terakhir, doa. Tadi niat sudah kita pahami sebagai kehendak, keinginan kita melakukan sesuatu atau dasar kita melakukan suatu amalan yang menjadi motivasi. Dan kita harus tambahkan lillahi ta'ala di ujungnya, supaya semua perbuatan kita terarahkanlah kepada amalan yang bernilai ibadah. Kemudian kita sudah mengenal juga zikir-zikir, sehingga kita tidak salah menempatkannya, meletakkan zikir pada tempatnya, dan kemudian sangat besar manfaat daripada mengaplikasikan berbagai zikir tersebut, karena ada nilai atau kandungan di dalamnya yang membawa kita kepada meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita mau melihat doa. Apakah doa? Nah, doa ini adalah permohonan atau harapan atau permintaan. Dalam istilah di kampus sering disebut dengan proposal, permohonan. Nah, kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, kita memang harus banyak meminta, karena kita selalu dalam kekurangan. Kita sebagai hamba di mata Allah, nah, maka sudah menjadi hak kita untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Dalam hal berdoa, kemudian kita perlu kenali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, atau waktu-waktu yang kalau kiranya kita berdoa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu tersebut misalnya waktu antara azan dan iqamat kemudian waktu hujan deras turun, waktu-waktu sulit terjadi peperangan. Nah, yang paling mudah kita jaga waktu mustajab berdoa adalah waktu tadi antara azan dan iqamat. Jadi kita berdoalah di waktu tersebut Bagaimana tata cara berdoa? Kita pastikan kita dalam keadaan bersih dan suci. Kita pastikan kita ada wudhunya ketika kita berdoa. Kita juga berdoa di tempat yang suci. Kalau kita tadi berdoa antara waktu azan dan iqamah, kemungkinan kita berdoanya di dalam masjid. Atau kalau kita berdoa dari rumah, kita berdoa juga di tikar sembahyang kita. Tata cara yang lain, kita harus mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Menunjukkan bahwa kita benar-benar berniat berdoa tadi kepada Allah. Posisinya itu menghadap kiblat, mengangkat tangan ke atas. Kemudian melembutkan suara. Gak mungkin kan namanya kita meminta tapi kita marah-marah. Nah, kita pasti kalau meminta sesuatu kepada manusia sekalipun kita minta dengan cara yang baik. Nah, apalagi kita berdoa kepada Allah. Kita ucapkan dengan suara yang lembut. Penuh pengharapan. Doa yang kita sampaikan harus dengan sikap penuh pengharapan. Bukan dengan sikap biasa-biasa saja. Kemudian kita juga punya keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah.
Artinya kita memberikan kepercayaan kepada Allah. Allah akan mengabulkan permohonan kita tersebut. Kemudian kita perlu iringi dengan memperbanyak taubat. Artinya kita berada dalam kondisi yang selalu menjaga kesolehan kita, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berdoa tidak cukup satu kali. Berdoa harus diulang berkali-kali. Nah, setidaknya kita sholat wajib kan 5 kali. Kita kalau ada doa kepada Allah berarti kita bisa berdoa sebanyak 5 kali sehari. Kalau kita berdoanya langsung misalnya salah satu waktu mustajab juga setelah salam sholat fardu kita berdoa dulu. Jangan langsung bangun dari tikar sembahyang. Nah, berdoa harus dilakukan berulang kali. Dalam hal kita mengajukan proposal kepada manusia, kadang-kadang juga seperti itu. Kita akan mengajukan proposal berulang kali sampai disetujui. Nah, apalagi kalau kita berdoa kepada Allah. Kita tentu harus melakukannya juga berulang kali, menunjukkan bahwa kita benar-benar berharap kepada Allah dan yakin Allah akan mengabulkan doa kita tersebut. Kemudian ada hal mungkin yang sering salah dalam berdoa yang kita lakukan selama ini adalah terkait dengan isi doa. Bagaimana sih isi doa yang sebaiknya? Nah, isi doa sebaiknya adalah langsung menyebutkan hal yang kita inginkan dengan jelas dan detail. Istilahnya to the point. Jadi kita bisa menyebutkan, ada contoh misalnya anak kita mau ujian di sekolahnya, jadi kita berdoa, ya Allah luluskanlah ujian anak saya semester genap ini dengan hasil terbaik, amin ya rabbal alamin. Kita menyebutkan anak saya, kalau anaknya ada beberapa, menyebutkan namanya, nama anaknya, menyebutkan semesternya, menyebutkan hasil bagaimana yang kita inginkan. Contoh lain misalnya kita berdoa, kalau kita misalnya ada usaha ya, UMKM lah kita buat. Jadi kita berdoa, ya Allah berilah saya keuntungan usaha kue bulan depan sebesar 5 juta rupiah. Kita ada usaha nih membuat kue hari-hari. Nah, kita boleh berdoa kepada Allah dengan nilai rupiah tertentu. Ini doa yang spesifik. Doa seperti ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin saja kita berdoa. Mudah-mudahan ya kita bisa meningkatkan kualitas atau memperbaiki kualitas isi doa kita dari yang selama ini kita lakukan hanya doa-doa secara formalitas atau isi doanya hanya meniru isi doa yang pernah diucapkan oleh orang lain. Nah, coba kita langsung memperbaiki isi doa sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita sendiri. Seperti itu. Jangan berdoa yang terlalu umum isinya. Karena nanti kita merasa doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Padahal doa kita yang sifatnya masih sangat umum, Allah sudah mengabulkan. Di hal lain tadi kan hal yang umum. Hanya kita merasa belum dikabulkan, padahal sudah dikabulkan tadi. Tapi dikabulkannya bukan di hal yang kita rasakan, di hal lain. Dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita ingin menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita tidak sanggup menghitungnya. Artinya, kalaulah dalam kehidupan kita punya permasalahan, kesusahan, sebenarnya kesenangan-kesenangan yang Allah berikan itu lebih banyak kalau kita mau jujur, mau kita hitung. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dengan memperbaiki doa, isi doa menjadi lebih fokus, lebih detail ke depan, nah, kita juga lebih bisa mengukur ya, apakah doa kita sudah terkabulkan atau belum. Kalau belum dikabulkan, tingkatkan lagi. Perbanyak lagi jumlah doa, perbanyak taubat. Tingkatkan keyakinan kita bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, karena waktu untuk kajian pertama kali ini kita pada di sini, dan mari sama-sama kita mengharapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar
hal-hal yang telah kita pelajari pada hari ini berkah, tetap menjadi ilmu pengetahuan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemampuan untuk mengamalkannya. Insya Allah dengan mengamalkan ilmu yang sedikit, kita akan mendapatkan keberkahan tersebut, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.